Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi terkait teori pasar modal dengan bab efisiensi pasar. Anggota dari kelompok 10 diantaranya Amel Tilisa, Hana Nur Afifah, Nurika Fakna Hidayah Manik, dan Silvi Agus Fiani Pratama. Selamat memahami dan memperhatikan. Di bab sebelumnya itu kan telah dibicarakan mengenai CAPM, yaitu mengenai model yang digunakan untuk menentukan harga-harga aktiva dalam keadaan equilibrium. Nah, keadaan equilibrium ini dapat diartikan bahwa harga suatu informasi itu berada di titik keseimbangan. Jadi suatu pasar ini dapat bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang sangat penting. Jadi apabila pasar itu bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka pada kondisi pasar seperti ini disebut dengan pasar efisien. Nah, untuk konsep pasar efisien ini pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh Fama pada tahun 1970. Dengan hal demikian, maka ada hubungan antara teori pasar modal yang menjelaskan tentang keadaan equilibrium dengan konsep pasar efisien yang mencoba menjelaskan bagaimana pasar itu memproses informasi untuk menuju ke posisi equilibrium yang baru. Baik, masuk selanjutnya bentuk-bentuk efisiensi pasar. Nah, bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan. Adapun bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama itu kita bahas mengenai efisiensi pasar secara informasi. Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien itu adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Sebagaimana Fama 1970 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat. Sebagaimana berikut ini. Terdapat efisiensi pasar bentuk lemah. Nah, pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Selanjutnya, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Nah, selanjutnya efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Bentuk-bentuk efisiensi pasar selanjutnya itu efisiensi pasar secara keputusan. Nah, efisiensi pasar secara keputusan ini juga merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Perbedaannya itu adalah jika efisiensi pasar secara informasi hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu ketersediaan informasi, maka efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar.
karena melibatkan lebih banyak faktor dalam menentukan pasar yang efisien. Suatu pasar yang efisien secara keputusan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang lebih tinggi. Berikut tingkatan kumulatif dari 4 bentuk pasar efisien. Yang pertama, pasar efisien bentuk kuat. Di bawah pasar efisien bentuk kuat terdapat pasar efisien bentuk setengah kuat secara keputusan. Nah, di bawah pasar efisien bentuk setengah kuat secara keputusan terdapat pasar efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Dan terakhir, terdapat pasar efisien bentuk lemah. Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Untuk mengetahui apakah pasar sudah efisien secara keputusan, tidaklah cukup hanya melihat efisien secara informasi saja, tetapi juga harus mengetahui apakah keputusan yang dilakukan oleh pelaku pasar sudah benar. Definisi efisiensi pasar. Beaver 1989 mendefinisikan efisiensi pasar sebagai hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Definisi efisien pasar ini secara detail didasarkan pada 4 hal, yaitu nilai intrinsik sekuritas, akurasi dari harga sekuritas, distribusi dari informasinya, dan proses dinamik. Yang pertama, definisi efisien pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Konsep awal dari efisien pasar yang berhubungan dengan konsep informasi laporan keuangan berasal dari praktek analis sekuritas yang mencoba menemukan sekuritas-sekuritas dengan harga yang kurang benar. Sekuritas-sekuritas yang dihargai kurang benar merupakan sekuritas-sekuritas yang harganya menyimpang dari nilai intrinsik atau fundamentalnya. Maka, efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya, Beaver 1989. Dengan demikian, suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Yang kedua, definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Fama 1970 mendefinisikan pasar yang efisien sebagai berikut. Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. A security market is efficient in security price full reflect the information available. Definisi dari Fama ini menekankan pada dua aspek, yaitu full reflect dan informasi available. Pengertian dari full reflect menunjukkan bahwa harga dari sekuritas secara akurat mencerminkan informasi yang ada. Pasar dikatakan efisien menurut Fama ini jika menggunakan informasi yang tersedia atau information available. Investor secara akurat dapat mengekspektasikan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Definisi efisien pasar ini menimbulkan banyak perdebatan. Beaver 1989 menyatakan bahwa definisi ini tidak jelas, tidak operasional, dan sirkular. Permasalahan lain dari definisi efisien pasar ini adalah menyangkut akurasi ekspektasi dari investor-investor terhadap harga sekuritasnya. Fama sendiri menyadari bahwa definisinya sulit untuk dibuktikan secara empiris, karena dibutuhkan suatu benchmark yang menunjukkan akurasi dari ekspektasi harga semua investor. Jadi, Fama mengusulkan dibutuhkan suatu model equilibrium untuk menentukan fungsi harga-harga di masa datang akibat informasi sekarang. Yang ketiga yaitu definisi efisien pasar berdasarkan distribusi informasi. Beaver 1989 memberikan definisi efisiensi pasar didasarkan pada distribusi informasi sebagai berikut. Pasar dikatakan efisien terhadap suatu informasi jika dan hanya jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Definisi ini secara implisit mengatakan bahwa jika seorang dapat mengamati suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi, maka setiap orang dianggap mendapatkan informasi yang sama. Definisi Beaver ini mempunyai arti bahwa pasar dikatakan efisien terhadap suatu set informasi yang spesifik dihasilkan dari suatu sistem informasi. Jika harga yang terjadi setelah informasi diterima oleh pelaku pasar sama dengan harga yang akan terjadi jika setiap orang akan mendapatkan set informasi tersebut. Harga yang terjadi di pasar yang efisien disebut full information price. Definisi Beaver ini juga menimbulkan masalah yaitu dalam hal pengujian pasar yang efisien tersebut.
sehingga dibutuhkan suatu ukuran pembandingan benchmark yang digunakan dalam return normal yang seharusnya diperoleh oleh pelaku pasar. Yang keempat, definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada proses dinamik mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan menjelaskan bagaimana harga-harga akan menyesuaikan karena informasi tidak simetris tersebut. Definisi yang mendasarkan pada proses yang dinamik ini menekankan pada kecepatan penyebaran informasi yang tidak simetris. Pasar dikatakan efisien jika penyebaran informasi ini dilakukan secara cepat, sehingga informasi menjadi simetris, yaitu setiap orang memiliki informasi ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai kecepatan penyesuaian harga akibat informasi yang didistribusikan. Dalam gambar, periode ke-0 adalah periode pada saat informasi didistribusikan atau diumumkan kepada publik. Sebelum periode ini, harga ekuilibrium adalah P0. Diasumsikan bahwa informasi merupakan kabar baik yang akan menaikkan ekuilibrium harga menjadi P1. Sebaliknya, jika informasi merupakan kabar buruk, akan menurunkan harga dari ekuilibrium. Pasar dikatakan efisien jika waktu penyesuaian harga ekuilibrium yang baru ini dilakukan dengan sangat cepat, yaitu sebesar T1. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak efisien jika kecepatan penyesuaiannya cukup lama, yaitu sebesar T2. Terdapat beberapa alasan pasar menjadi efisien dan tidak efisien. Pasar menjadi efisien dalam beberapa keadaan. Yang pertama, investor adalah penerima harga, di mana investor sebagai pelaku pasar tidak dapat mempengaruhi harga seorang diri. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar saat bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan lainnya. Dan yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kemudian, pasar menjadi tidak efisien dalam beberapa keadaan. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar satu dengan yang lainnya terhadap informasi yang sama. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang keempat, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Kesimpulan pembahasan efisiensi pasar. Efisiensi pasar didefinisikan sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dan informasi. Menurut Fama, pada tahun 1970, efisiensi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu efisiensi bentuk lemah, efisiensi bentuk setengah kuat, dan efisiensi bentuk kuat. Sedangkan pengujian efisiensi secara keputusan akan mempertimbangkan 4 faktor, yaitu abnormal return, kecepatan reaksi, nilai ekonomis, dan ketepatan reaksi. Dilihat dari konsep pasar efisien, akan berimplikasi pada pemilihan strategi perdagangan yang dilakukan oleh investor. Alhamdulillah, materi yang kami sampaikan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.